بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل والبعض. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل utawi iki iku fasal suci. Man taqadha wudu'uhu harma alaihi arba'atu asya. Man utawi sapane wong intaqadha iku rusak wudu'uhu apa wudune man, utawa intaqadha iku batal wudu'uhu apa wudune man haruma mongko haram alaihi ing atase man apa arba'atu asya'a apa papat pira-pira suwiji-wiji. As-salatu suwiji iku salat, wa tawafu lan tawaf, wa mashul mushafi lan ngepoh mushaf, wa hamluhu lan gawa al mushaf. Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang harus dijauhi, perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil, yang dilarang bagi orang yang tidak punya wudu. Jadi ketika seseorang itu berhadas kecil atau tidak punya wudu, maka diharamkan baginya melakukan 4 hal berikut. Yang pertama adalah sholat. Sholat, syaratnya sholat adalah harus suci dari hadas maupun dari najis. Maka ketika seseorang itu tanpa berwudu, tanpa punya wudu, kemudian dia sholat, sholatnya tidak sah, juga berdosa. Jadi sholatnya tidak hanya tidak sah, namun juga berdosa. Karena apa? Karena melakukan ibadah atau ritual sholat tanpa apa? Punya wudu. Jadi haram dan juga tidak sah. Berdosa ia sholat, seandainya itu sholat fardu, maka kefarduannya pun belum gugur, artinya masih menjadi tanggungannya. Kalau sampai habis waktunya belum mengulangi sholatnya dengan keadaan berwudu, maka ia wajib mengqadha sholat tersebut. Sholat ini baik sholat yang sifatnya fardu ain seperti sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ataupun sholat yang hukumnya fardu kifayah. Seperti apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah tidak punya wudu, berdosa juga tidak sah. Paham ya? Berdosa juga tidak sah. Sekalipun itu hanya sholat yang sifatnya fardu kifayah. Atau bahkan sekedar sholat sunnah. Sholat sunnah. Sholat qabliyah, ba'diyah, sholat rawatib ya, sholat tarawih, sholat witir, sholat hari raya, sholat gerhana, semua sholat-sholat sunnah jika dikerjakan tanpa berwudu maka tidak sah sholatnya, juga berdosa. Atau apa saja yang semakna dengan sholat, seperti sujud sahwi, seperti sujud tilawah. Kalau sujud sahwi sudah masuk dalam rangkaian sholat.
Seperti sujud tilawah, ketika kalian atau sedang membaca ayat sajdah atau mendengar orang yang sedang membaca ayat sajdah, maka di situ disunahkan sujud tilawah. Lah, sujud tilawah pun itu tidak serta-merta kemudian langsung sujud, tapi juga harus punya wudu. Demikian juga sujud syukur. Ini sering terjadi. Sujud syukur itu seperti halnya sholat, dalam hal harus punya wudu, harus menutup aurat, dan juga menghadap kiblat. Jadi habis gol main bola, ya bisa masukkan bola ke gawang, nendang bola ke gawang, gol langsung sujud. Ngadepnya ke timur, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, kelihatan lututnya lagi. Ini sujud syukur semacam ini tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi sujud syukur, ketika sujud syukur itu disyariatkan ketika kita mendapatkan nikmat yang tidak biasa kita peroleh. Tidak biasa kita mendapatkan nikmat itu, kemudian kita mendapatkannya, itu disunahkan untuk melakukan sujud syukur, dan itu tadi harus punya wudhu, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Tidak serta-merta langsung saat itu belum menutup aurat langsung sujud. Ya, ini tidak benar dan tidak berhala. Justru malah berdosa. Kemudian yang kedua tawaf, karena tawaf ini bimanzilatis sholah. Tawaf itu menempati bagaimana kedudukan sholat. Maka ketika tawaf di samping harus menutup aurat, juga syaratnya adalah harus apa? Harus punya wudu. Ingat ya, harus punya wudu, tidak harus berwudu. Yang penting punya wudu. Sampai nanti sekarang sudah wudu ya. Sekarang waktu duhur sudah berwudu. Nanti adzan asar, jamaah sholat asar, gak pakai wudu lagi, gak apa-apa. Karena kalian masih punya wudu. Jadi tidak harus setiap sholat itu kemudian kita wajib wudu, tidak. Yang penting masih punya wudu atau masih apa? Suci dari hadas kecil itu tadi. Kemudian wamasul mushafi, memegang mushaf. Mushaf itu Assalamualaikum Ustaz, apakah keluar air wadi membatalkan puasa? Tidak. Ya, jangan, wadi itu hukumnya sama seperti kencing, ya, najis dan membatalkan wudhu, tidak membatalkan puasa. Jangankan wadi, keluarnya sperma pun kalau tidak disengaja itu pun tidak membatalkan puasa. Paham ya? Ini ada pertanyaan dari netizen. Kemudian warna air wadi, ya putih masa putih keruh, ya putih keruh itu, hampir bermirip, hampir sama antara wadi, madi dan mani, itu warnanya apa namanya, hampir bersamaan. Kemudian saya lanjutkan, wa masul mushafi, diharamkan juga bagi orang yang tidak punya wudu apa? Memegang mushaf. Memegang mushaf tanpa wudu. Sekalipun hanya untuk memindahkan. Ya, sekalipun hanya untuk memindahkan itu tidak diperbolehkan. Semisal kalian sedang bersih-bersih. Kemudian di jendela ada mushaf. Kalian tidak punya wudu, gak boleh kemudian dipindahkan ke tempat yang lain dalam keadaan tidak punya wudu. Atau menyuruh anaknya, anak yang masih balita, itu tidak diperbolehkan memegang mushaf kecuali untuk belajar. Selama tidak untuk keperluan belajar, tidak boleh kemudian membiarkan atau bahkan menyuruh anak itu memegang mushaf. Mama muda sekarang kan banyak gaya kayak gitu kan, masih balita, masih kecil, terus disuruh pegang
mushaf, terus habis itu foto-foto ya kan, buat story lucunya malaikat kecil. Siapa bilang ada malaikat kecil? Gak ada malaikat kecil itu dari dulu, gak ada malaikat itu bayi, gak ada. Dari diciptakan sampai besar kiamat ya malaikat seperti itu, gedenya sejagat ini ya. Malaikat gak ada malaikat yang kecil. Mohon maaf untuk sesi ini saya tidak membuka pertanyaan karena ini kajian puasa ya, kajian puasa. Jadi nanti kalau saya melayani pertanyaan teman-teman di live ini, kajian puasanya nggak hatam karena targetnya kitab ini harus dihatamkan tanggal 22. Bisa dimengerti ya? Mungkin di live-live berikutnya bisa ditanyakan atau bisa di inbox dan lain sebagainya. Kemudian banyak pertanyaan soalnya, nanti kan nggak selesai kalian. Wahamluhu, dan juga membawa, sekalipun memakai penghalang, ya, sekalipun memakai penghalang nggak boleh. Semisal ya, kadang-kadang buka mushaf pakai sodo pakai pena, semisal buka mushaf seperti ini nggak boleh, ya, seperti ini. Sekalipun megang pinggir-pinggirnya yang tidak ada tulisannya. Ini kan, anggap saja ini mushaf, pinggirnya ini kan lembaran kosong ya kan. Ini juga tidak boleh. Paham ya? Jadi memegang mushaf tanpa punya wudhu itu gak boleh. Sekalipun cuma pinggiran yang tidak ada tulisannya. Sekalipun cuma sampulnya. Sampulnya ini loh ya. Sampul yang masih nyambung dengan mushaf ini, kecuali kalau sampulnya itu sudah terpisah. Kalau sampulnya sudah terpisah, semisal ada Al-Quran atau ada mushaf yang sudah lama, kemudian sampulnya ini sobek terpisah dari mushafnya, dipegang tidak apa-apa. Tapi ketika sampul itu masih nempel, bersambung seperti ini, ya, sambung seperti ini, memegang sampul mushaf saja pun tidak diperkenankan. Hukumnya adalah haram. Paham itu ya? Atau pita-pitanya ini semuanya pokoknya yang ya, atau biasa kan ada mushaf yang model kayak ada dompet itu ya kan, model dompet yang ada kereannya itu ya kan, itu juga seperti itu. Selama masih sambung dengan mushaf itu, tidak punya wudhu, tidak boleh memegang, ya, tidak punya wudhu, tidak boleh memegang mushaf. Oke, saya lanjutkan. Jadi harus hati-hati ya, jangan asal megang mushaf. Wahamlu, demikian pula juga membawanya, membawa mushaf tanpa punya wudhu itu tidak diperkenankan. Kecuali dalam keadaan tertentu, semisal kalian tidak punya wudhu kemudian menemukan mushaf lembaran di jalan. Kalian sedang tidak punya wudhu dan tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain yang dimintai tolong untuk mengangkat mushaf yang tercecer di jalanan tadi. Ini kalau saya wudhu dulu, mushaf ini akan terbang dan bisa masuk ke selogan-selogan tempat yang kotor. Maka dalam keadaan seperti itu, tidak punya wudhu boleh untuk mengambil mushaf untuk diselamatkan dari tercecer dan diinjak-injak orang atau bahkan masuk ke tempat-tempat yang kotor, yang najis. Selain itu gak boleh bersihkan jendela, bersihkan kamar, gak punya wudhu kemudian memindahkan mushaf, itu tidak diperkenankan. Harus hati-hati nak ya. Kemudian membawanya juga tidak diperbolehkan. Itu 4 hal yang diharamkan, dilarang bagi orang yang tidak punya wudhu atau berhadas kecil. Wa yahrumulan haram alal junubi ing atase wong kang junub. Wa yahrumulan haram alal junubi ing atase wong kang junub. Junub itu orang yang habis bersetubuh atau habis keluar sperma, itu namanya junub. Orang yang berhadas besar akibat
bersetubuh ataupun disetubuhi ataupun keluar sperma, itu berarti orang yang sedang junub. Maka diharamkan bagi orang ini apa? Sittatu asya'a, opo 6 piro-piro suci-suci. Kalau tadi tidak punya wudhu, haram 4 hal. Kemudian orang yang sedang junub ini diharamkan 6 hal. 6 hal itu 4 sama seperti yang dilakukan atau yang diharapkan bagi orang yang tidak punya wudhu, yaitu as-sholatu rupane sholat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan ngepok mushaf, wa hamluhu lan go mushaf. 4 ini sama hukumnya seperti orang yang tidak punya wudhu. Ditambah lagi walubsu lan netep. Walubsu lan netep, tegese lubsu itu al-muksu, ya, netap. Walubsu lan netep fil masjid, ing dalam masjid. Kitab kalian apa? Tertulis apa? Lubsu apa muksu? Lubsu. Nah, ya, sama al-muksu. Itu kalau tafsirannya maknanya al-lubsu itu al-muksu. Di kamus-kamus bahasa Arab itu. Fil masjidi ing dalam masjid wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Diharamkan bagi orang yang junub berhadas besar akibat selesai hubungan suami istri, habis bersetubuh atau habis keluar sperma, di samping sholat, tawaf, memegang mushaf, membawa mushaf, juga diharamkan netap di dalam masjid. Apa? Tinggal diam atau diam di dalam masjid. Ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Sekalipun cuma sebentar. Ya, berdiam di dalam masjid dalam keadaan junub, berhadas besar, selesai berselubuh atau keluar sperma tadi, sekalipun walau lahdatan, sekalipun cuma sebentar, itu tidak diperbolehkan. Atau tarodud itu keliling, ya. Keliling, keluar masuk, ya, muter di dalamnya ini, tanpa ada tujuan, ya, muter gini di dalam masjid, sekalipun nggak duduk, itu juga tidak diperbolehkan. Kalau sekedar lewat saja boleh, semisal masjid itu ada, ini berlaku untuk masjid loh ya. Kalau musola bebas, aula bebas, pondok bebas, ya. Yang diharamkan ketika junub adalah diam di dalam masjid, bangunan yang diwakafkan untuk masjid, maka diam di masjid itu, di tempat itu hukumnya adalah berdosa. Sekalipun cuma sebentar, sekalipun cuma muter-muter, gak diam, gak duduk, tapi muter terus di dalam masjid, juga tidak ada diperbolehkan. Yang diperbolehkan cuma lewat dari pintu depan langsung lewat ke pintu belakang, itu boleh kalau cuma lewat. Sekalipun lewat itu diperbolehkan, tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada tujuan yang diperlukan, maka melewati masjid dalam keadaan junub itu khilaful aula. Khilaful aula artinya sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian yang keenam adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sekalipun cuma 1 ayat. Dalam keadaan junub, membaca Al-Quran sekalipun 1 ayat, ini hukumnya adalah berdosa. Kecuali dia membacanya bukan untuk tujuan membaca Al-Quran. Seperti tujuannya untuk berzikir. Seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau memulai apa-apa, mau mengawali apa, kemudian bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Atau mau naik kendaraan, biasanya apa? Baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamu. Itu ayat dari Al-Qur'an. Kalau kalian mau naik kendaraan, membaca ayat itu tujuannya bukan membaca Al-Quran, tapi tujuannya adalah untuk berdoa atau berzikir, maka tidak apa-apa.
Tapi tidak semua ayat Al-Quran kemudian diniati zikir. Kecuali memang ayat-ayat yang ada nas di situ digunakan untuk berzikir atau berdoa. Paham ya? Nah, untuk yang hafal Al-Quran bisa dibaca di dalam hati. Kalau membaca di dalam hati nggak berdosa. Yang berdosa itu dengan lisan. Atau cukup memandang tanpa memegang. Kalau pengen memegang nggak apa-apa, tapi pakai yang Android. Kalau memegang mushaf yang model Android tidak punya wudhu nggak apa-apa. Karena apa? Karena yang di Android itu hanya replika, hanya rumus-rumus yang dirangkai kemudian menampakkan Kalau dibuka Androidnya tidak akan ada tulisan, itu nggak ada. Beda dengan mushaf seperti ini. Paham ya? Jadi HP Android dipegang, mushaf dari HP Android tanpa punya wudhu tidak apa-apa. Paham ya? Kemudian